Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah Jalla wa Ala atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini berkat nikmat kesehatan, kesempatan dan hidayah taufik dari Allah Jalla wa Ala, kita dapat berjumpa dan berkumpul kembali di rumah Allah yang mulia ini. Pada kesempatan yang mulia ini, kajian tafsir Al-Quranil Azim karya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Maka kita memohon kepada Allah dengan nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi, dan dengan namanya Al-A'zam, sebagaimana ia telah mengumpulkan kita saat ini, agar kembali mengumpulkan kita semua di dalam syurga firdausnya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, ibu bapak, saudara dan saudari yang lun tuan cintai dan hormati, rahimani wa rahimakumullah. Berikut ini Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala akan menguraikan kepada kita penjelasan terkait firman Allah yang ayat keempat dari surat Al-Baqarah yang pada pertemuan yang lalu telah kita simak seksama uraian beliau terkait firman Allah Jalla wa Ala, alladzina wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan juga telah saya sebutkan beberapa maklumat penting yang berkaitan tentang as-salat dari kitab Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, as-salah. Berikut ini yaqulullahu Jalla wa Ala fi kitabihil karim, وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Dan mereka, kriteria berikutnya dari kriteria mereka orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelum engkau. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, serta mereka adalah orang-orang yang yakin terhadap perkara akhirat. Di dalam ayat ini Allah Jalla wa Ala menyebutkan tiga kriteria berikutnya dari sekian kriteria al-muttaqin. Tatkala Allah berfirman, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, ya itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Semua yang ada dalam Al-Quran pasti ada. Kemudian Allah sebutkan bahwa Al-Quran yang sifatnya demikian, hudan lil muttaqin, merupakan petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Maka Allah pun menyebutkan kriteria orang-orang yang bertakwa pada ayat setelahnya. Sebelumnya Allah Jalla wa Ala menyebutkan alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan telah kita bahas secara rinci di pertemuan yang lalu. Berikut ini Allah sebutkan tiga kriteria lainnya dalam ayat ini. Yang pertama Allah sebutkan yu'minuna bima unzila ilaik, mereka beriman terhadap syariat yang telah Allah turunkan kepadamu. Ini ciri orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, wa ma unzila min qablik, mereka beriman terhadap syariat-syariat yang telah Allah turunkan kepada para nabi sebelum engkau. Yang ketiga, wa bil akhirati hum yuqinun, mereka yakin terhadap perkara akhirat. Maka kata Imam Ibnu Katsir, ay yusaddiquna bima ji'ta bihi min Allah wa ma ja'a bihi min qablika min al-mursalin, la yufarriquna bainahum wa la yajhaduna ma ja'uhum bihi min rabbihim wa bil akhirati hum yuqinun, ay bil ba'thi wal qiyamah wal jannati wan nar wal hisabi wal mizan. وإنما سميت الآخرة لأنها بعد الدنيا. وقد اختلف المفسرون في موصوفينها هنا، هل هم الموصوفون بما تقدم من قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، ومن هم على ثلاثة أقوال حكاها ابن جرير، أحدهما أن الموصوفين أولا هم الموصوفون ثانيا
وهم كل مؤمن مؤمنون العرب ومؤمن أهل الكتاب وغيرهم قاله مجاهد وأبو العالي والربيع بن أنس وقتادة والثاني هما واحد وهم مؤمنون أهل الكتاب وعلى هذين تكون الواو عاطفة صفات على صفات كما قال تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. والثالث أن الموصوفين الأول المؤمنون العرب والموصوفون ثانيا بقوله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك الآية مؤمن أهل الكتاب نقله سدي في تفسير عن ابن عباس وابن مسعود وأناس من الصحابة واختاره ابن جرير. Nah, kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, makna firman Allah walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik adalah yusaddiquna bima ji'ta bihi min Allah. Mereka membenarkan seluruh isi syariat yang engkau bawa. Apakah itu berkaitan berkaitan dengan akidah, ataukah dimensi ibadah, atau dimensi muamalah? Mereka menerimanya, mereka mengimaninya, tidak mengomentarinya dan menolaknya. Di dalam ayat yang lain Allah Jalla wa Ala berfirman dalam surat An-Nur, "Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na." Merupakan ciri mukmin sejati adalah mereka orang-orang yang ketika diajak berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya, mereka selalu berkata sami'na wa ata'na. Cukup sami'na wa ata'na, jangan ditambah lagi sami'na wa masa'na wa nanti'na wa pakanna, ya. Tetap cukup sami'na wa ata'na. Ini akidah kita, ya. Jangan kita komentari lagi, ini hukum Allah Jalla wa Ala. Masalah kita belum mampu melakukannya, banyak-banyak istighfar kepada Allah. Dan alhamdulillah kalau ada orang lain yang mampu melakukannya. Jangan setelah kita tidak mampu melakukannya, kita berusaha untuk membenarkan pelanggaran kita dan mengkaburkan hukum Allah, dan lebih parah dari itu mengubah hukum Allah yang halal menjadi haram, yang haram menjadi wajib. Akhirnya dosanya berkali-kali lipat, dosa melanggar, dosa mengkaburkan, dosa mengubah hukum Allah. Maka kata Allah, innama kana al-qaulul mu'minin, merupakan ciri khusus kaum mukminin yang sejati adalah mereka orang-orang yang ketika diajak berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya selalu berkata sami'na wa ata'na. Mereka tundukkan akal mereka, kecerdasan mereka, kekuatan mereka di hadapan Rabbul Alamin. Karena mereka tahu yang menurunkan syariat ini dialah Ar-Rahman, dialah Ar-Rahim, dialah Al-Hakim, dialah Al-Alim, ala kulli syai'in qadir. Kita tidak lebih rahmat dari Allah, kita tidak lebih alim daripada Allah, kita tidaklah lebih hakim daripada Allah, kita tidaklah lebih qadir daripada Allah. Apabila nama-nama atau kandungan Asmaul Husna yang seperti ini hadir di dalam hati seorang hamba, pasti mudah bagi dia untuk berkata sami'na wa ata'na, dan tidak mungkin dia menambahkan wa masa'na. Jelas ya? Ulaika humul muflihun. Orang-orang yang seperti itulah orang-orang yang sukses. Di dalam surat Al-Ahzab Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Sungguh tidak pantas bagi seorang mukmin dan mukminah apabila telah ada ketetapan dari Allah dan Rasulnya, ketentuan dari Allah dan Rasulnya dalam sesuatu, baik dalam bab akidah, dimensi ibadah, ataukah dimensi muamalah, dia memiliki pilihan lain daripada ketentuan Allah dan Rasulnya. Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan barang siapa yang bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, maka dialah orang yang telah sesat dan kesesatan yang nyata. Dalam ayat ini ada beberapa pelajaran. Yang pertama, Allah menyatakan merupakan hal yang tidak pantas dari seorang mukmin dan mukminah tatkala sudah ada ketentuan khusus dari Allah dan Rasulnya, dia memilih pilihan lain, baik dalam bab akidah, ibadah, ataukah muamalah.
Yang kedua, Allah menerangkan di dalam ayat ini standar kesesatan. Karena kalau kita kembalikan kepada kaidah manusia, ada menurut sebagian manusia standar kesesatan itu adalah menyelisih atau tidaknya seseorang terhadap adat budaya istiadat setempat. Ya. Atau sebagian manusia lain menjadikan standar kesesatan adalah tatkala seseorang itu menyelisih kebiasaan mayoritas manusia. Tetapi kita umat Al-Quran, kita umat Nabi Muhammad, kita bukan umat adat istiadat. Kita bukan umat mayoritas manusia. Kita hamba Allah, kita umat Nabi Muhammad. Agama kita dasarnya Al-Quran dan hadis yang sahih. Dengan pemahaman para sahabat Nabi, cabang dari itu ijma dan qiyas yang mu'tabar. Maka hendaknya setiap kali kita berkata, bersikap, berkaitan masalah agama, hendaknya dasar agama yang menjadi standar kita. Yang menjadi standar dalam agama kita tentang kesesatan seorang itu dikatakan sesat adalah kalau dia bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Maka kewajiban MUI, MPU, tokoh setempat apabila ada suatu sekte, suatu pengajian dikatakan sesat, tugasnya berhadapkan kepada isi Al-Quran dan hadis, bukan dihadapkan kepada adat istiadat atau mayoritas manusia. Karena adat istiadat, pendapat mayoritas manusia tidak ada ujungnya dan tidak baku, tidak paten. Sedangkan standar yang Allah buat dan Rasulnya baku, paten sampai hari kiamat, tidak akan pernah bertambah, tidak akan pernah berkurang dan tidak akan pernah berubah. Kalau Al-Quran dan hadis, maka kaji. Ada yang berselisih tentang keberadaan Allah, bahas, kupas Al-Quran, kupas hadis-hadis Nabi, baca kitab para tabi'in, tabi'ut tabi'in, kupas tulisan Imam Syafi'i. Sebutkan seperti apa. Siapa yang menyelisih Al-Quran hadis harus berani dikatakan sesat. Siapa yang sesuai dengan Al-Quran hadis harus berani dikatakan benar. Ini masalah agama. Oh, terjadi lagi perselisihan terkait zikir setelah sholat 5 waktu. Bagaimana cara zikir setelah sholat 5 waktu? Apa saja konteksnya? Terjadi perselisihan. Kupas Al-Quran, hadis. Buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Siapa yang sesuai dengan hadis Nabi, dia yang benar. Siapa yang menyelisih hadis Nabi, dia yang salah. Selesai. Kalau kita kembalikan kepada mayoritas manusia, ini nggak ada ujungnya. Kepada adat istiadat itu tidak baku dan tidak paten. Tapi kalau dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis, hukumnya udah paten, udah baku, udah sempurna. Siapa yang berkeyakinan agama Islam belum sempurna, batal Islamnya. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Ini standar kesesatan. Maka barang siapa yang ingin memvonis orang lain sesat, syaratnya ini. Apabila orang lain tersebut punya akidah yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Siapa yang akidahnya, ibadahnya bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih, dialah yang dikatakan sesat. Ini standar kesesatan menurut Al-Quranul Karim. Jika kita adalah umat Al-Quran, maka inilah standar kesesatan di dalam Al-Quran. Siapa yang wa may ya'sillah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan hadis, faqad dhalla dhalalan mubina, maka sungguh dia telah sesat dan kesesatan yang nyata. Cukup jelas standar kesesatan dalam Al-Quran. Nah, di dalam surat An-Nisa Allah Jalla wa Ala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Demi Rabbmu, mereka manusia belum dikatakan beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim, pemutus hukum. Nabi telah tiada, yang sisa adalah hadis-hadisnya. Di masa Nabi, mereka para sahabat yang berselisih langsung datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, saya berpendapat ini, dia berpendapat B. Hukumi kami wahai Rasul, siapa yang benar? Sekarang Nabi telah tiada, tapi Al-Quran 30 juz masih ada, belum berubah. Hadis-hadis Nabi yang telah keluar dari mulut beliau tidak akan pernah bertambah dan tidak akan pernah berkurang sampai hari kiamat. Mau masalah apa? Akidah, ibadah, muamalah, semuanya sudah dibahas secara rinci dalam Al-Quran dan hadis. Kupas siapa yang benar, siapa yang salah. Siapa yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis, dia yang salah, walaupun dia golongan minoritas. Tetapi barang siapa yang menyelisih dengan Al-Quran dan hadis, maka dikatakan sesat, salah, walaupun mereka kaum minoritas. Kalau kita ingin mengikuti standar Al-Quran dan hadis, seperti itu kaidahnya.
Siapa yang berkata demikian? Allah, ayatnya jelas. Itu standar kesesatan dan kebenaran menurut Al-Quran dan hadis. Jelas ya. Hana ribet, tidak ribet. Hana muek-muek. Jelas masalah agama ini. Ya. Masalah mau ikut tidak ikut, itu nomor 2. Penting yakini dulu. Yang benar mana, yang salah mana. Bek tayo ke hana butoi, tapi butoi yang hana butoi long. Akhirut dosa berkali-kali lipat. Baik, maka Allah katakan fala warabbika la yu'minu. Mereka belum dikatakan beriman sampai mau menjadikan engkau sebagai sumber hukum. Setelah mereka tahu hukum darimu, mereka tidak ada rasa berat di hatinya sedikit pun untuk menerimanya. Yang ketiga, wa yusallimu laka taslima. Mereka pasrah terhadap hukummu wahai Nabi Muhammad. Tidak ada rasa berat, walaupun dia merasa, saya tokoh nih. Kalau saya katakan ini benar, saya nggak ditokohkan lagi. Orang akan berkata nanti berarti mutun-tun pernah tahu mana betul. Dia nggak akan mempertimbangkan itu. Gengsi dibuang sama dia. Gengsinya dibuang ke belakang. La yajidu fi anfusihim haraj. Tidak ada rasa keberatan sedikit pun di hatinya untuk menerima kebenaran yang engkau bawa wahai Nabi Muhammad. Baru dikatakan mereka mukmin sejati. Demikian Allah katakan jamaah. Dalam surat An-Nisa Allah juga berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila." Maka apabila kalian berselisih dalam sebuah perkara di antara kalian, maka kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Juga perintah Allah. Ya. Yang jika kalian adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu merupakan solusi dan jalan keluar terbaik. Karena kalau kita kembalikan kepada adat istiadat manusia di dunia ini berbeda-beda. Oh, tak pegah adat kamu orang Aceh hana lagi kan? Awak jawab piji pegah adat kamu jawabkan lagi kan? Pernah? Taruh damlah. Ija awak Kalimantan pi pegah adat kamu Kalimantan kan lagi kan? Pekan? Pernah? Ija awak Ambon pi pegah adat kamu Ambon kan lagi kan? Pekan teman. Ija awak Irian Jaya pi lagi pegah apa? Adat kamu Irian Jaya kan lagi kan? Pekan. Taruh damlah. Semua bisa gengsi. Kalau sebagian kita berkata, guru saya berkata demikian, kawan kita juga bisa bilang, guru saya enggak demikian. Orang nomor 3 juga bisa bilang, guru saya tidak demikian. Enggak ada titik temu. Kalau kaedahnya ikut mayoritas agama, mayoritas orang, Islam akan menjadi seperti bonbon dan nano, permen nano. Karena mayoritas manusia di Indonesia berbeda dengan mayoritas orang yang di Afrika. Ya. Tajau Mesir beda loh. Kalau kaedahnya di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung tinggi. Tajau Iran kapai kita ikut Syiah. Kajit mut'ah deh. Ya kan? Tajau Afrika ikut Maliki sembahyang Allahu Akbar irsal. Hana sedekah. Kapayah kan tahu Maliki le tadi karena tinggal transit pesawat ini. Tajau India, Bangladesh, Burma sekitarnya Hanafi. Ya. Dia sumber suci setelah menggunakan air pakai batu lagi, harus pakai batu lagi. Tajau Arab kakinang mazhab Wahabi atau Hambali. Berarti mionya nak jangan kaedah kapayah menggantau-gantau mazhab ikut mayoritas manusia. Manyo lagi agama. Hana prinsip berarti. Ya. Berarti kita enggak punya prinsip. Yang kalau lagi HP, gantau-gantau kartu Pro Indonesia baru pakai Telkomsel. Tetapi kata Allah kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu merupakan solusi dan jalan keluar terbaik. Yang perintah ayat sekian ayat jelas. Adapun dari sisi hadis yang pertama. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Imam Ibnu Majah dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu anha. Ini hadis Nabi. Jamaah bisa buka dalam 2 kitab paling dekat, paling mudah. Kitab Imam Nawawi Al-Arba'in dan kitab Riyadhus Shalihin. Di awal-awal kitab. Nabi bersabda, "Fa innahu may ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira." Lontuan hanya membacakan hadis dan menerjemahkan.
Jika ada penerjemahan yang dikeliru nanti dapat kita diskusi sebelum kajian kita tutup. Nabi bersabda, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Teks Arabnya, terjemahannya. Yang kalau saya keliru, silahkan nanti saya dikritik, ya, dengan alasan-alasan yang ilmiah yang sesuai dengan nahwu dan sharaf. Nabi bersabda, barang siapa yang hidup panjang setelahku, maka dia akan melihat umat Islam ini berpecah belah dan berselisih dalam urusan agama. Perintah Nabi, umat Islam kah berselisih, cara solatnya, umrohnya, hajinya, zikirnya, ngurusi urang mati jenazah, beraneka ragam caranya. Perintah Nabi, fa'alaikum bisunnati. Hendaknya kalian ikut hadis-hadisku, perjalanan aku selama 23 tahun. Apa yang Nabi perbuat, apa yang Nabi tinggal. Nyona na hana ka hana. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajid. Dan pegangi, ikuti oleh kalian jalan 4 khulafa'ku, Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali, yang telah mendapatkan bimbingan dan petunjuk dari Allah. 'addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah dengan gigi geraham kalian sunnahku tersebut. Ini yang pun. Yang kedua wasiat Nabi, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi ibadah-ibadah baru yang tidak ada di zamanku. Ini hadis. Fa inna kulla muhdatsati bid'ah, karena setiap ritual ibadah baru yang tidak ada tuntunan dariku nyan bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Wa kulla dhalalatin finnar, setiap bid'ah itu tetap yang sesat tempatnya neraka. Nyan bahasa hadis. Hai kana bid'ah hasanah, kalau ada dalilnya silahkan sebutkan ada bid'ah hasanah. Kalau ikut hadis Nabi semua bid'ah sesat. Ini hadisnya, saya nggak berani menyatakan ada bid'ah hasanah karena saya belum pernah dapat hadis Nabi yang menyatakan ada bid'ah hasanah. Yang sudah dapat hadisnya berikan ke saya. Ya, ini wasiat Nabi. Kalau kita sudah berselisih, kembalikan kepada hadis-hadis beliau dan petunjuk para sahabatnya. Bahkan jamaah, karena Nabi tidaklah wafat kecuali agama sudah sempurna. Akidah dari umat Islam. Dalam Al-Maidah ayat ketiga jelas Allah katakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan agama kalian untuk kalian. Ayat ini turun dijelaskan oleh umat tafsir dengan hadis riwayat Imam Bukhari dari Umar. Di saat itu Nabi sedang wukuf di Arafah hari Jumat ba'dal asar. 80 hari setelah ayat ini turun, Nabi kita diwafatkan oleh Allah, dan setelah ayat ini turun tidak ada lagi pembahasan halal dan haram. Di antara bukti agama ini telah sempurna sebelum Nabi diwafatkan oleh Allah, coba jamaah renungi. Tubit damang WC, masalah kan sepele dah. But damang WC, ya bah kotoran, keluar masuk WC, toilet. Tujuannya buang kotoran yang najis. Rupanya sebelum Nabi meninggal sempat ada diberikan tuntunan khusus oleh Nabi. Mio tamang WC doanya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ejek dah gantong dengan Al-Fatihah. Ailah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Doanya. Long kan yang baca, long Al-Fatihah matang. Al-Fatihah wa rahmatullah. Nya matang baca. Jeut jemaah. Mio kaedah haji yang penting God lamah larangan jeut berarti tubi WC gufronaka yang tuntunan dari Nabi. Mio kaedah haji yang penting tujuan God tak baca lain tentang Al-Baqarah, ya kan? Atau contoh berikutnya, sebelum melakukan hubungan pasangan suami istri, Nabi ajarkan zikir khusus. Apa zikirnya jamaah? Nya yang kapalo mio doanya tua, Allahumma jannibni syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Saya perhatikan yang jomblo-jomblo lebih lancar daripada yang telah menikah. Baik. Kalau alasannya yang penting tujuannya baik, tak gantau matang doanya je.
Ate tak nak melakukan hubungan pasangan suami isteri, baiknya anda baca Allahumma jannibni syaitan wa jannibni syaitan. Dah gantau matang Al-Fatihah wa rahmatullah. Ejut jemaah. Masalahnya bukan bagus tidaknya Al-Fatihah. Masalahnya saudara sudah menggantikan petunjuk Nabi. Tuntunan Nabi di situ kan Al-Fatihah, pakai baca Al-Fatihah. Bukan matalah Al-Fatihah gad ngahana gad, ni matalah gad Al-Baqarah lebih gad lah, pakai netran Al-Baqarah matang. Ini agama, bukan pakai logika, pakai Al-Quran dan hadis. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contohnya aplikasi berikutnya. Andai kata terjadi perselisihan antara jamaah masjid. Pakan masjid tayo hana zikir raya-raya tu. Nyo te im lagi anak mi tayo tengok hana itaah zikir. Maka yang lain maunya keras-keras suaranya, sebagian jamaah lain maunya pelan-pelan. Apa yang bisa mempersatukan kita umat Islam? Al-Quran dan hadis. Baik, buka kitab-kitab mampu bawah mazhab je. Mazhab mazhab pitan yang baca Al-Fatihah dulu di solat 5 waktu. Mazhab mazhab pitan. Pemazhab perlai Syafi'i, Maliki, Hambali je kupas. Mazhab mazhab tan. Semua mazhab menerangkan hadis-hadis Nabi bahwa zikir yang Nabi baca setelah solat 5 waktu, setelah salam adalah astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Allahumma anta salam wa minka salam tabarak ya dzal jalali wal ikram, tanpa wa ilaika ya'udu salam, ya, tanpa itu. Setelah itu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahu ni'matu wa lahu al-fadlu wa lahu thana'ul hasan. Allahumma la mani' lima a'ti wa la mu'ti lima mana' wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Setelah itu subhanallah 3 kali atau 11 kali. Setelah itu alhamdulillah 33 kali atau 11 kali. Setelah itu Allahu Akbar 33 kali atau 11 kali. Setelah itu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah itu ayat kursi, kemudian 3 kul. Kalau solatnya solat maghrib dan subuh, 3 kulnya baca masing-masingnya 3 kali dan tambah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 10 kali. Dan khusus pada solat subuh ada tambahan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. 4 dalil. Buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Kitab Al-Um Imam Syafi'i. Buka Kitab Al-Adhkar Imam Nawawi, disebutkan beserta hadis-hadisnya. Mutabah hadis tan bahawa Nabi ling semayang dikeun Al-Fatihah. Mangkanggat Al-Fatihah nyo matalah gad ngahanagat berarti urang tamang WC beno ngegantau matang baik dikeun Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Al-Fatihah, Yasin wal Qur'anil Hakim. Boleh dong. Atau orang yang ingin melakukan hubungan pasangan suami istri tadi, dia enggak mau baca doa Allahumma jannibni syaitan wa jannibni syaitan ma razaqtana. Igantau ngan Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim. Urina ngepre sampai pada 12 malam menada dalam Yasin. Nyonya nak kaedah ancu agamayo jamaah. Kupu tamita yang hana giyu le Nabi yang ka giyu matang ai tapubut long. Demi Allah jamaah, apa yang sudah ditinggalkan oleh Nabi demi Allah, saya dan anda tidak mampu mengamalkannya 100%. 24 jam ini dari sisi ibadah zikir aja penuh dengan ibadah zikir. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu penuh dengan zikir. Hai dapur. Menyangkana metang hai dapur. Yang sudah ada aja kita nggak mampu. Ngapain mengada-adakan yang tidak ada? Kalau tuh alasannya kan baik Al-Fatihah, pertanyaannya mana lebih baik, tuntunan anda atau tuntunan Nabi SAW? Oh berarti anda nggak ikut, nggak kearifan lokal dong. Ikut aja dalam rangka kearifan lokal. Sebenarnya saya mau kearifan lokal, tapi saya ingat hadis Nabi tadi bahwa kalau umat Islam berpecah belah, dia ikut sunnah gaya, mayang lu merpok sunnah Nabi lagi yo. Lah KMA kearifan lokal, nya matang lokal, nyo kearifan internasional, ikut bimbingan Nabi. Ikut ke bimbingan Nabi itu maksudnya kearifan internasional. Mengikut yang saatnya matang lokal, long pilih yang internasional karena agama ini berlaku universal, bukan lokalitas. Jelas semua ya? Fa'alaikum bisunnati kata Nabi. Mio urang ron berselisih, berpecah, berbeda pendapat, pegang sunnahku. Lah kemah lun tuan, kan hana long muliakan pendapat mayoritas orang. Tapi lon tuan hana merpa hadis lah. Mina merpa hadis bahwa Nabi baca Al-Fatihah, baca salawatan ngan surah Nabi, bahlung yang matmik itu.
Buka lah asal kitab mampu boh mazhab jud. Mampu boh mazhab jud. Langsung buka Imam Syafi'i. Selesai, bersatu kita. Gak aneka ragam. Tapi kaedahnya ikut mayoritas masyarakat, ikut kearifan lokal, tak jauh Afrika karena ilmu tu. Nah, sebagian masjid zikirnya panjang banget, sebagian masjid lain zikirnya agak pendek. Bahkan terkadang dalam masih satu kabupaten, bentuk konteks zikir setelah sholat 5 waktu beraneka ragam, berbeda-beda. Padahal Islam sumbernya kan satu. Islam kan agama universal, bukan untuk orang Arab saja. Tapi kalau kita ikut Al-Quran, tak jauh Afrika ada kalian sholat, zikir dia setelah sholat 5 waktu sama dengan yang di Banda Aceh. Kita pergi ke Amerika, kita lihat dia berzikir setelah sholat 5 waktu sama dengan kita yang di Aceh. Kita pergi ke seluruh dunia sama semuanya. Bahkan karena sumbernya Nabi SAW, sunnah Nabi. Bersatu umat manusia tidak akan berpecah belah dan beraneka ragam. Makanya Imam Syafi'i berkata, man istahsana faqad syarra. Orang yang prinsip agamanya yang penting God. Selama tidak ada larangan, pasti dia akan buat syariat baru selain syariat Nabi. Nyo kan? Nyonya kaedahnya yang begah Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, man istahsan faqad syarra. Orang yang prinsip agamanya yang penting baik, selama tidak ada larangan, pasti dia akan buat syariat baru. Ya, sekarang ada orang buat sholat wajib selain 5 waktu. Ke pedang lebaut tanggung malam masa 12 jam saboh gai 2 boh gai solat. Ana pai kan. Tamah pos 11 malam lebaut solat ke-6. Ya, boh rakaat, 5 rakaat, 4 rakaat. Kita enggak bisa larang. Tujuan dia baik kok. Tujuannya kan baik. Solat. Gimana enggak larang waktu solat? Ya, atau ada orang kias kepada tahiyatul masjid. Dia punya rumah baru, saya solat dulu tahiyatul rumah baru 2 boh rakaat. Yang apa nama tau baru kan? Tahiyatul mobil baru 2 rakaat. Tahiyatul iqba'u 2 buah rakaat. Hana 4 larang nih, karena kaidahnya tadi apa? Tujuannya baik dan tidak larangan. Bahkan bisa lebih kacau lagi, dia solat subuh 4 rakaat misalkan. Andai kata ada orang yang solat subuh 4 rakaat, kita nggak bisa larang, karena tujuannya baik selama tidak ada larangan dalam Al-Quran dan hadis. Silahkan kupas seluruh Al-Quran dan hadis, tidak ada satupun ayat dan hadis yang bunyinya jangan salat subuh lebih 2 rakaat. Tapi kenapa kita tidak melakukannya? Karena yang dituntun oleh Nabi hanya 2 rakaat. Dan kita yakin seyakin-yakinnya bahwa Nabi SAW uswah hasanah. Sekarang kita mau ikut kearifan lokal atau ikut uswah hasanah? Kan begitu kan? Nabi ajarkan masuk WC tadi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Andai kata ada yang baca Al-Fatihah sebagai ganti doa ini, saya yakin seluruh muslim di dunia akan berkata ini orang keliru. Ya kan? Demikian pula setelah sholat 5 waktu, zikir keluar masuk WC aja ada tuntunan dari Nabi. Apakah kita mengira setelah sholat 5 waktu tidak ada tuntunan dari Nabi? Limang bahwa setiap sholat Nabi mempraktekannya dan para sahabat melakukannya. Hadisnya setiap kitab hadis ada judul di sana. Zikir setelah sholat 5 waktu yang Nabi baca. Langsung hadisnya jelas. Ya, dari seluruh kitab-kitab hadis yang menerangkan konteks zikir setelah sholat 5 waktu, tidak ada yang menyebutkan Al-Fatihah setelah sholat 5 waktu. Bukan masalah baik tidak baiknya. Kalau masalah baiknya kita akan buat syariat baru nanti. Jauh dan lain baca Yasin, jauh orang lain baca Al-Baqarah, jauh orang lain baca Al-Hifdh juz Al-Quran. Anak pak larang karena tujuannya baik selama tidak ada larangan. Maka konsekuensi beriman kepada Nabi adalah menjadikan beliau tuntunan kita dalam bab akidah, dalam bab ibadah, dalam bab amalan. Setiap kita berselisih, kembalikan ke agama beliau. Selesai kita. Kita nggak akan pernah berpecah dan tidak akan pernah berselisih. Kalau kita selesaikan perselisihan dan perbedaan antara kita adalah dengan Al-Quran dan hadis. Nah, misalkan juga contoh lain, masalah ngurus jenazah. Setelah sholat 5 waktu, sholat jenazah sebagian orang nanggu doa loh, oleh sholat jenazah. Bahkan sebagian mereka berdoa dengan doa yang jauh lebih panjang daripada sholat jenazah. Perintah Nabi benar, ikuti sunnahku.
Neplah fi'at hadis-hadis Nabi tentang solat jenazah. Kiban Nabi pubut solat jenazah. Pernah doa alam tu semayang. Miohana dah kemah. Drone kan sumber agama. Sumber agama ayat dan hadis. Selesai jemaah. Ya kan? Jamaah umrah haji pas solat jenazah di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Nah, bunuh alam dia solat. Tidak. Hadis pun tidak ada. Makanya benar kata para ulama salaf, sunnah itu mempersatukan. Dan sunnah itu memudahkan, tidak menyulitkan. Gara-gara lebih dah pengurusan jenazah. Terkadang orang begitu tahu ada orang yang meninggal, dia pikir-pikir dulu mau pergi, khawatir nggak cukup waktu. Padahal kalau ikut sunnah, simple. Mandi jenazah nggak ada bedanya dengan mandi junub. Tidak ada istilah iti kurung dalam Islam. Hana iti kurung. Tidak ada orang khusus yang mandikan. Semua muslim bisa mandikan jenazah. Paling berhak anaknya, ayahnya paling berhak. Ya, cara mandikannya sama dengan mandi junub, nggak ada bedanya. Doanya nggak ada doa khusus, tok bismillah, selesai. Setelah itu kafankan, mandikan boleh sekali, 3 kali, 5 kali, penting dengan ganjil. Setelah itu kafankan. Nggak ada doa khusus, tarikan pertama ini doanya, tarikan kedua ini doanya, nggak ada. Setelah itu bawa ke masjid, salat Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, al-Fatihah. Allahu Akbar, selawat kepada Nabi, Allahu Akbar, Allahumma firlahu warhamah. Selesai Allahu Akbar, boleh diam, boleh juga berdoa. Setelah itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cok, gerak. Pemakaman sunnah Nabi. Begitu sampai ke kuburan, kepala mayat diturunkan melalui kaki jenazah. Sembari mengucapkan bismillah wa ala millati rasulillah. Tidak ada azan, tidak ada iqamat. Azan di masjid tempat ni, ke kuburan. Kemudian dimasukkan ke liang lahat, dihadapkan ke kiblat. Tidak mesti ada keranda, ada pohon pisang. Biar enggak jatuh, pegang sebentar, habis itu tanam. Langsung kena tanah, aku tahu, hai kamai, aku pulang boleh. Itulah makna Allah diciptakan dari tanah, dikembalikan ke tanah dan keluarkan lagi ke tanah. Mamayu keranda berarti kembalikan dari keranda, bukan dari tanah. Sambil ditutup jenazah, kuburannya dianjurkan ada salah satu yang berbicara mengingatkan tentang kematian. Setelah itu selesai, masing-masing jamaah mendoakan dengan sendiri agar jenazah dikokohkan oleh Allah. Selesai pulang, singkat waktunya. Orang tak tengah ikan tu biji geplung tiap, biar tegakkan fardu kifayah. Tapi karena lebih dah jenak kena kejap fikir-fikir leleh je mantai wate. Leh solat doa cukup panjang, leh pengkuburan pi cukup panjang lom. Nyojeh ke kagulung tikai na. Ana pak yang kekei ana pat pegah payap jun le dia tijun. Aci mengikut sunnah jamaah. Mudah dak kan? Anu hawa ini itu mano ya, je itu mano. Tapi gara-gara menurut istilah na'i ti kurung, na doa khusus siraman pertama, anak begitu ayah ini enggak, aku enggak bisa nih. Aku enggak taat, enggak hafal doanya, banyak kali doanya. Coba. Jadi serem mandi jenazah itu. Padahal menan yah enggak napa yah ustaz ji roy aju. Ya itu tidak elok. Pajar tidak elok berbakti kepada ayahnya. Kalau bukan ayahnya yang ada di hadapannya sekarang ini. Bismillah, selesai. Enggak ada istilah isi kurung ceraman pertama ini doanya harus taruh daun ini daun itu. Mudah dah agama ini jemaah. Miona kemudahan. Kalau Allah memudahkan ngapain kita menyulitkan, ya kan? Kecuali memang kesulitan itu datang dari Al-Quran dan hadisnya payah takab ego. Itu harus kita sampaikan sebagaimana adanya walaupun sulit. Maka kalau dari Allah dan Rasulnya mudah, untuk apa kita persulitkan untuk manusia? Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan untuk kalian. Allah enggak ingin yang sulit-sulit untuk kalian. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini beberapa pelajaran dari pelajaran malam ini. Sisa waktunya saya persilahkan jika ada jamaah yang ingin menyampaikan kritikan dan masukan serta yang lain. Ada pertanyaan? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya perhatikan tentang ibadah motor dan baju motor. Maka ini salah satu istilah atau Masya Allah.
ibadah mahdhah dengan ibadah ghairu mahdhah. Itu istilah dari fuqaha untuk memudahkan kita memahami. Ibadah mahdhah artinya ibadah murni. Ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang tidak murni. Maksudnya ibadah mahdhah yang murni yang tidak bisa digantikan oleh orang lain tatkala kita tidak mampu melakukannya. Contohnya salat, nggak bisa. Ya kan? Tapi kalau ibadah yang tidak mahdhah, contohnya apa? Haji. Ya. Dia bisa digantikan oleh orang lain kalau kita meninggal di badan atau kita masih hidup tapi nggak mampu melakukannya. Ini yang dimaksud oleh para ulama dengan istilah mahdhah dengan ghairu mahdhah. Baik, barakallahu. Sini ada pertemuan yang lalu, tolong berikan nasihat kepada para ayah di sini agar tidak memberatkan dalam perihal mahar. Padung mahar ya Aceh paling mayam. Padung mayam ini paling mahal. Hah? Tiploh hampir. Orang pidi leheploh lah. Belum mata biru. Le mata biru bangsawan lagi. Hidung angka 7. Enggak mungkin 10 mayam 10 mayam taruhlah paling murah kata orang tua kita tadi 10 mayam. 1 mayam sekarang 2 juta. 2 juta, 20 juta. Kemudian tilam belum talam lehebo. Waduh mau talam. 10 juta ada yang talam. Masya Allah, 30 juta. Baik, masalah mahar yang pertama ini hak si wanita dan wali. Si lelaki dia nggak boleh mengatur. Kalau dia tawar ya boleh. Ini yang pertama. Namun karena ini pembahasannya nasihat, Nabi bersabda, khairun nisa'i aisaruha mu'nah. Wanita yang paling berkah, wanita yang paling baik adalah yang paling murah maharnya. Paling murah maharnya. Nabi menikahkan anak-anaknya dengan mahar yang murah. Bahkan ada guru saya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah di Yaman menikahkan anaknya hanya dengan beberapa ribu uang real Yaman. Waktu itu saya itu nggak lebih dari uang 500.000 anaknya jamaah. Itu akan menyebabkan berkah. Besok ya, itu kesimpulannya. Dan Nabi bersabda, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju wa illa taf'alu takum fil ardi fitnatun wa fasadun kabir, kata Nabi. Kalau datang sidro agam, seseorang lelaki meminang anak kalian, kalian lihat agamanya bagus, kedua akhlaknya bagus. Ini dua. Karena ada orang agama bagus, taat, tapi krit luar biasa. Pelit, suka dengki, ya, baper dan seterusnya. Agamanya bagus, akhlaknya bagus, langsung nikahkan. Kalau enggak akan terjadi fitnah dan kerusakan. Bisa jadi anaknya itu malah enggak bahagia nikah setelah itu. Tapi si lelaki jangan baper, jangan dikira dia yang maksud dalam hadis itu. Jelas, ini nasihat untuk wali. Nasihat buat laki-laki, kalau dia mampu kasih minta 20 mayam, mampu kasih 100 mayam, yuk itu mayam, sedekah, Allah gantikan 100 kali lipat. Karena kalau orang tuanya hitung modal, kamu nggak sanggup nikah sama dia. Pampers selama dia 4 tahun berapa udah habis? Susu dia selama 4 tahun, sekolah dia selama sama orang tuanya berapa udah habis? Bisa miliaran, iya kan? Bagi seorang lelaki dia bisa. Nabi Ummu Habibah nikah maharnya 400 dinar, kurang lebih 1,5 kilogram emas. Ummu Habibah, tapi maharnya hadiah dari Raja Najasyi, dan Nabi tidak melarang Raja Najasyi memberikan hadiah itu untuk beliau sebagai mahar beliau menikahi Ummu Habibah. Nah, dan mahar jamaah dimurahkan supaya lebih berkah. Sebagian orang tua anaknya dinikahi dengan cara yang syar'i dimahalkan, tapi anaknya dipacari gratis pun boleh. Pacar keluar minggu, ya, pacaran gratis pun boleh. Pakai yang kawin kagak mahal mahar. Nah, mudahkan jamaah agar menjadi berkah rumah tangga kita. Nah, wallahu a'lam bishawab. Saya kira sampai di sini, lebih dan kurangnya luntuan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.